wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa binasrillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sekalian bisa hadir kembali di tempat yang mulia dalam rangka mengkaji ilmunya Allah, mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah, ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Hikam ini sudah sampai kepada bab yang ke-9, yaitu tentang beramal yang diniatkan karena kemasyhuran atau supaya terkenal. Jadi Allah di dalam memberikan panduan kepada kita, setiap amal itu wama umiru illa liya'budullah. Wama umiru, dan tidaklah kalian itu diperintahkan, kata Allah, illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah, mukhlisin, yang disebabkan karena ikhlas. Ikhlas itu tidak ada tendensi lain, tidak ada hal lain yang ingin imbal baliknya kecuali imbal balik dari Allah. Meskipun itu sudah menjadi sunatullahnya orang melakukan aktivitas apapun, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosial, pasti imbal baliknya itu ada. Apalagi ibadah sosial, kita sedekah, maka imbal baliknya akan ada perhatian orang lain terhadap kita. Kita sedekah, maka ada timbal baliknya orang lain respect terhadap kita. Tapi itu tidak menjadi tujuan daripada kita sedekah. Jadi kalau tujuan kita sedekah itu tadi untuk terkenal, supaya orang lain ngikut kita, supaya kita dipuji orang, atau macam-macam yang sifatnya hadzun nafsi, kepentingan diri kita, atau karena kepentingan duniawi, maka itu jelas bukan amalan yang ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang memang dilandaskan hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam gambaran besarnya untuk kita di dunia ini mengamal atau beramal, kata Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini hanya sawah dan ladangnya kita untuk menanam tanaman-tanaman akhirat, tanaman-tanaman yang kekal.
tidak untuk menanam tanaman-tanaman yang sifatnya sementara. Sementara itu ya hanya lingkupnya dunia saja. Kita menanam apapun di dunia, seperti misalnya pohon atau menanam padi, itu kan sifatnya hanya sementara. Tapi yang sementara itu bisa menjadi kekal manakala niatnya itu tertanam dengan baik. Maka menanam dengan niat awal yang baik itu menjadi kekal, menjadi tanaman akhirat. Makanya di dalam bab ini Al-Imam Atha'illah As-Sakandari itu memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Kata beliau, idfin wujudaka fi ardil humul. Kata beliau, idfin, tanamlah idfin wujudaka, tanamlah wujudmu fi ardil humul, dalam tanah yang dalam. Artinya apa? Kita di dalam menanam sesuatu itu menanam dengan tanaman-tanaman yang kokoh, tanaman yang kuat, yang tidak mudah untuk tercerabut akarnya, yang tidak mudah untuk patah, tidak mudah untuk roboh. Makanya bahasanya beliau Al-Imam Atha'illah As-Sakandari adalah idfin wujudaka. Jadi bahasanya luar, idfin wujudaka. Beliau mengatakan idfin wujudaka fi ardil humul. Fi ardil wujudaka fi ardil humuli. Idfin, tanamlah. Tanamlah apa? Wujudaka, wujud kamu, amalan-amalan kamu, fi ardin, di dalam bumi, al-humul. Humul itu yang tersembunyi. Maknanya dengan tanaman, menanam di tanah yang dalam, di tanah yang tidak bisa dan tidak mudah untuk roboh tanamannya. Fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu tanaihu. Karena tidak akan tumbuh suatu tanaman apapun apabila tidak ditanam. Nah, ini artinya apa? Kita tidak akan mendapatkan apa-apa, kita tidak akan mendapatkan suatu hasil manakala kita tidak menanam di dunia ini dengan tanaman-tanaman akhirat. Jadi sekali lagi bahwasanya untuk menumbuhkan daripada amalan-amalan akhirat, maka kita harus menanam terlebih dulu di dunia ini. Nah, apa yang ditanam oleh kita, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan luar biasa. Ini tanaman yang pertama. Jadi Allah di dalam mendidik para nabinya itu termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dengan Nabi dididik tanpa orang tua. Artinya apa? Ya, Nabi itu dalam keadaan yatim dan piatu, tidak punya orang tua, tidak ada ayah dan tidak punya ibu.
itu menjadikan Nabi menjadi orang yang kuat secara mentalnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam mengemban syariat tidak terpengaruh oleh orang tuanya. Ini di dalam mendidik akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak yang beliau punyai Rasulullah dalam didikan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berendah hati maka Allah akan mengangkatnya martabat kemuliaan. Ini satu tanaman akhirat yang namanya rendah hati. Dan rendah hati ini hasil didikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Nabi dengan menjadi anak yatim itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rendah hati. Hatinya senantiasa lembut, tidak punya rasa sombong, karena memang dari awal itu sudah dibikin Allah Subhanahu Wa Taala untuk membiasakan diri rendah hati. Beda dengan misalnya sejak kecil ada orang tuanya, itu pasti nilai-nilai ada su'ubiyah, ada kesombongan, ada itu pasti. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sirriyahnya itu diwafatkan orang tuanya supaya Allah langsung untuk mengajari beliau. Makanya beliau punya sikap dan punya sifat yang luar biasa, diantaranya adalah lemah lembut dan rendah hati. Rendah hatinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau seorang nabi, seorang rasul, tidak congkak, tidak tinggi hati, tidak merasa sewenang-wenang karena doanya mustajab misalnya, kemudian siapapun yang mendolimi beliau langsung didoakan, enggak. Tidak sewenang-wenang meskipun beliau punya otoritas surga, otoritas yang namanya syafaat, tapi tidak sewenang-wenang. Nabi itu disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Jadi kalau ada orang susah itu Nabi yang ikut merasakan susahnya. Kalau ada umat itu kok dalam hidupnya susah, itu Nabi paling susah menanggung beban kita. Jadi rasanya enggak mentolo. Makanya Nabi di akhir zaman pun, di akhir beliau menjelang wafat, yang dipikirkan itu adalah umatku, umatku, umatku. Ummati, ummati, ummati. Itu yang menunjukkan Rasulullah bahwa Nabi itu punya sifat azizun alaihi ma anittum, punya rasa belas kasihan terhadap kita, enggak kuatan, enggak tegaan melihat kita susah. Nah, ini rendah hatinya Rasulullah. Menghadapi musuh pun demikian. Tadi Nabi punya otoritas untuk memberikan syafaat. Nabi punya otoritas dengan doa yang makbul. Tapi otoritas Nabi ini enggak beliau pakai ketika menghadapi orang-orang yang zalim. Kalau kita kan mungkin kebenaran ini ada otoritas doa makbul. Ada orang menzalimi kita, langsung kita sepatani, langsung kita doakan. Itu kita. Makanya dari sifat ini saja Nabi punya sifat rendah hati yang luar biasa. Dan ini memang ditanamkan oleh Allah langsung. Di antara caranya adalah dengan mewafatkan orang tua beliau. Karena dengan mewafatkan orang tua itu kemudian Nabi secara alamiah, secara alamiah itu sudah terdidik dengan alam, terdidik dengan hal-hal yang keras, sehingga hatinya
menjadi lembut. Didikan-didikan yang keras itu menjadikan tadi hati menjadi lembut, merasakan ya Allah, kalau dizolimi ternyata sakit, kalau dibuli ternyata enggak. Akhirnya apa? Muncul perasaan tadi azizun alaihi ma anittum. Maka di antara pendidikannya, cara didiknya Allah itu luar biasa begitu. Ustadz, gimana terus kita yang kadung masih ada orang tua, apakah nggak bisa seperti itu? Maknanya kita yang diberikan oleh Allah sampai kita dewasa itu orang tua masih, itu hendaknya harusnya lebih punya sikap azizun alaihi ma'anittum, punya rasa lemah lembut, kasih sayang. Jadi dengan dididik orang tua langsung kita masih ada, harusnya kita punya kesadaran ya kita masih punya orang tua, ada bapak, ada ibu. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tidak kurang. Maka hendaknya atau harusnya kita punya rasa rendah hati yang lebih. Kita harus punya perasaan atau punya sifat rendah hati. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang menghujam ke dalam tanah, yang susah untuk tercerabut. Tanaman sikap rendah hati itu luar biasa, akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tanaman itu susah untuk roboh. Orang yang rendah hati itu musuh pun akan susah untuk merobohkan kita. Karena apa? Karena kita rendah hati. Punya ilmu enggak merasa minteri. Itu kan orang akhirnya apa? Segan. Mau merobohkan kita, misalnya kita punya posisi karena kita orang rendah hati. Itu orang akan susah untuk mencari celahnya. Kita punya harta banyak, jabatan tinggi. Kalau mau kemudian misalnya lawan politik kita misalnya, atau orang yang hasut dengan kita, itu mau nyari celahnya susah. Karena apa? Karena kita punya rendah hati. Jadi ini tanaman rendah hati itu tanaman yang tadi menghujam ke dalam hati. Idfin wujudaka fi ardil humur. Jadi tanamlah wujudaka, wujudmu itu apa? Apakah kita itu ditanam ke tanah? Enggak. Maksudnya kita punya sifat-sifat, yang sifat itu kita tanam dalam tanah yang susah untuk tercerabut, susah untuk roboh. Itu diantaranya adalah tanaman rendah. Siapapun, pemimpin apapun, atau kita dalam masyarakat kumpul sosial, itu kalau punya sifat rendah hati dalam hal apapun, orang yang hasut itu susah untuk ngalahin gitu. Itu makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat ini sehingga musuh pun respect terhadap beliau. Musuh pun, orang yang nggak suka terhadap beliau pun mengakui bahwa Nabi Muhammad itu orang baik. Makanya kalau kita punya pemimpin yang punya sifat semacam ini, rendah hati, dia punya kekuasaan tapi tidak sewenang-wenang, dia punya ilmu tapi dengan ilmunya membimbing yang orang lain, dia dengan hartanya kemudian tidak merasa kaya sendiri, dia dengan apapun itu tetap dalam koridor rendah. Jadi rendah hati di dunia ini saja susah untuk tercerabut, apalagi di akhirat pasti ini mendapatkan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, di dalam hadis ini, barang siapa yang punya sifat rendah hati, maka Allah akan mengangkatnya martabat kemuliaan. Jadi tadi
Ketika ditanam tanaman rendah hati, itu yang muncul adalah buah kemuliaan. Tapi kalau yang ditanam itu adalah tanaman-tanaman kesombongan, kita dikasih oleh Allah kedudukan, jabatan, harta, ilmu, kok sombong, itu bukannya menjadikan kita mulia, tidak, tapi justru menjadikan kita cepat roboh. Banyak sekali orang yang dalam puncak kekuasaannya, yang dia diliputi dengan kesombongan, itu mudah sekali untuk patah. Dengan kekuasaannya dia sewenang-wenang. Kita saksikan bersama, ada seorang yang punya kekuasaan terhadap anak buahnya, nyawanya seolah-olah mudah untuk dihilangkan. Ini kan tidak punya sifat harisun alaikum. Jadi tidak punya sifat lemah lembut. Nah, rendah hati ini sekali lagi adalah tanaman yang sangat-sangat kokoh. Tanaman yang sangat-sangat menghujam di dalam hati kita, yang siapapun itu susah untuk merobohkannya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rendah hati. Barang siapa yang berlaku angkuh, kata Rasulullah, maka Allah akan merendahkan martabatnya. Jadi adigang, adigung, adiguna merasa kaya, merasa punya, merasa berkuasa. Itu harus memang dihindari kalau kita pengen menghujam kuat dalam akar bumi. Tidak mudah untuk tercerabut. Itu kuncinya itu. Orang-orang yang kita kalau membaca sejarah, kenapa mereka dalam kekuasaannya cepat tumbang? Itu diantaranya tadi nggak mengakar. Jadi terhadap orang lain itu adigang, adigung, adiguna, sewenang-wenang. Nah, orang yang semacam ini itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang bertakwa, lagi menyamarkan diri di dalam ketenaran dunia. Nah, jadi orang yang bertakwa tapi humul itu tadi fi ardil humul, orang yang kaya tapi nggak ngetok kekayaannya, orang yang berilmu tapi di hadapan publik itu seperti orang biasa, orang yang berkuasa tapi ketika kumpul dengan orang banyak itu ya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi equal, sama-sama kita itu dalam suluk, dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tidak merasa tinggi ketika berdiri, tidak merasa rendah ketika dia duduk. Itu diantara yang disifati oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Sifatnya Nabi itu dalam fisiknya saja. Ketika beliau duduk dengan orang yang tinggi, dia itu seperti ikut tinggi. Jadi sama-sama. Ketika duduk dengan orang yang secara fisik itu kecil, beliau itu seolah sama duduk. Ini Rasulullah SAW. Jadi menyamakan di dalam hal duduknya saja. Itu sampai sebegitunya. Artinya apa? Menanamkan nilai-nilai rendah hati itu sampai segitu. Sehingga apa? Orang yang duduk di samping Rasulullah yang kecil tidak merasa rendah di hadapan Rasulullah. Orang yang fisiknya tinggi ketika duduk bersama Rasulullah tidak merasa tinggi. Jadi sama. Nah, ini menjadikan kita itu nilai sama di dalam masyarakat itu masih perlu latihan. Kadang-kadang titipan-titipan dunia itu pasti seolah-olah menjadikan kita ketika kita itu dikasih jabatan merasa
oh iya ya saya ini lebih tinggi. Kemudian memandang orang lain lebih rendah. Ketika kita ada harta, memandang orang lain yang nggak punya, itu seolah-olah di bawah kita. Nah, itu yang sifat-sifat itu yang memang harus dikikis. Nah, ini pelajaran ini sebetulnya dalam rangka itu. Makanya Al-Imam Athaillah mengajarkan kepada kita, idfin wujudaka. Jadi tanamlah wujudmu. Di antara wujud tadi sifat rendah hati. Ditanam di mana? Fi ardil humul. Di dalam bumi yang dalam. Supaya apa? Tidak mudah terserap. Fama nabata mimma lam yudfan. Maka karena tidak akan tumbuh suatu tanam pun kalau tidak ditanam. Jadi tadi, kalau kita tidak mendidik diri kita sebagai orang yang rendah hati, ya tidak akan muncul tanaman rendah hati ini. Pasti yang muncul tadi ego-egonya terus. Nah, makanya kita itu diajarkan oleh Nabi, oleh para ulama tadi, sifat-sifat yang basariyah yang memang bawaan lahirnya kita. Itu kan memang ya maklum, kita punya ilmu, kadang ada sifat egonya, ada sifat sombongnya. Diberikan kelebihan apapun itu juga. Dan setiap kelebihan itu potensinya ya tadi, potensi ada al-kibr, sifat sombong, ada ujub, merasa diri kita itu lebih. Itu alamiah. Makanya yang dibutuhkan kita adalah remnya. Rem itu artinya kesadaran bahwa ini adalah salah, ini adalah hal yang enggak benar. Maka kemudian ketika kita sudah punya kesadaran, bagaimana caranya? Caranya adalah menanam sifat-sifat rendah hati. Karena itu tanaman. Rendah hati itu enggak muncul sendirinya, enggak. Harus dilatih. Yang muncul dengan sendirinya alamiah itu adalah tadi penyakitnya. Ya seperti kita itu nanam tadi. Padi kalau enggak ditanam kan enggak tumbuh. Tapi kalau rumput nggak ditanam, ada sendiri. Rendah hati itu tanaman. Yang kalau kita nggak nanam, nggak akan tumbuh. Tapi penyakitnya seperti sombong, seperti tadi, itu nggak ditanam pun akan tumbuh. Nah ini. Nah kita yang sifat-sifat tadi alamiah manusia itu bagaikan rumput. Yang memang nggak ditanam pun secara alamiah pasti akan tumbuh sendiri. Nah kita yang punya kesadaran harus menanam tadi sifat yang menghujam di dalam hati, yang menghujam di dalam perut bumi yang humul, yang tidak tampak. Sehingga ketika kita punya kelebihan itu, ya tadi kita humulkan, kita sembunyikan. Ini adalah sesuatu yang memang sangat dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang enggak punya kesadaran bahwa rendah hati itu tanaman, itu ya sampai kapanpun enggak akan menanam. Maka enggak akan menuai. Karena tadi rendah hati itu sekali lagi adalah tanaman yang kata beliau Imam Athaillah asakan dari fama nabata mimma lam yudfan. Barang siapa yang enggak nanam maka dia tidak akan memetik hasil. Ini nanam. Ustaz, cara nanamnya itu bagaimana? Ya tadi ada pembiasaan. Ada kesadaran bahwasanya ya Allah alhamdulillah sampai sekarang aku diberikan banyak kemuliaan, banyak nikmat yang tidak terhingga. Maka nikmatmu ini ya Allah jangan jadikan sebagai tumbuhnya rumput kesombongan, tumbuhnya rumput daripada sifat aku, sifat merasa miliki. Nah, ini yang harus ditanam.
Jadi sekali lagi, kalau tadi sombong, kemudian merasa memiliki, itu sifat bawaan, rumputnya kita, gulmanya kita. Tapi kita harus menanamkan sifat daripada rendah hati. Kata Rasulullah SAW, orang-orang ini kalau tak tampak akan dicari, dan kalau dia hadir tidak dikenal. Jadi kalau di dalam masyarakat ya seperti masyarakat biasa, meskipun punya kelebihan. Kalau misalnya di dalam masyarakat itu tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi siapa-siapa, juga enggak masalah. Ini orang-orang yang punya sifat rendah hati. Jadi enggak penting kita itu menjadi siapa. Ketika kita ditakdir oleh Allah jadi pemimpin, alhamdulillah. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, alhamdulillah. Ketika ditakdir oleh Allah menjadi siapapun, kita syukuri. Tapi ketika Allah mentakdir tidak menjadi siapa-siapa, itu pun tetap alhamdulillah. Bahwa memang Allah sudah mendesain kita itu sudah sedemikian rupa. Sehingga tadi orang yang ada juga tidak menjadikan kemudian dia sombong. Tapi kata Nabi SAW, ketika dia sudah tidak ada, orang lain baru terasa, oh ternyata beliau ini orang baik ya. Seperti sahabat Umar itu dulu ketika jadi khalifah. Sahabat Umar itu tiap malam keliling untuk ke tempat-tempat orang miskin dan membawa gandum untuk diberikan di depan rumahnya tiap malam. Jadi berkeliling, kalau ada rumah-rumah orang miskin, janda yang miskin, dia ambilkan gandum, kemudian diletakkan. Tiap malam beliau berkeliling. Sampai suatu saat, kemudian beliau meninggal dunia dan tidak ada yang melanjutkan kebiasaan itu. Dan ketika sahabat Umar itu melakukan itu tidak ada yang tahu. Baru tahu itu setelah beliau meninggal dunia. Ternyata yang membagikan gandum malam-malam itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ini yang namanya orang yang rendah hati melakukan aktivitas itu tanpa pengen diketahui oleh publik, tanpa ingin diketahui oleh khalayak orang banyak. Ini yang tingkat daripada keikhlasannya luar biasa. Ini namanya idfin wujudaka fi ardil humul. Tanamlah di dalam wujudmu itu di dalam bumi yang dalam, supaya tidak tampak amal-amaliah kita, supaya amal kita itu menghujam ke dalam tanah dan tidak mudah untuk roboh atau tidak mudah untuk terserah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati ini mewujudkan sifat yang namanya tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Diberikan kelebihan, tidak menjadikan kelebihan itu sebagai sarana kesombongan. Tawadhu seperti padi yang berisi itu pasti merunduk, tidak dingak, pasti dingkluk. Kalau ada padi kok nggak ada isinya, biasanya itu dingak. Karena apa? Karena dia tidak bisa merunduk. Orang yang merunduk itu orang yang punya ilmu, berat dengan ilmu, berat dengan amal pemahamannya. Makanya supaya kita ini punya sifat-sifat merunduk itu harus diisi dengan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa menanam, bahkan nggak paham
kalau sifat tawadhu, sifat rendah hati itu tanaman yang harus ditanam. Enggak paham. Ya kita akan paham manakala tadi punya ilmu, belajar. Kemudian riyadhah. Riyadhah itu latihan. Latihan memandang orang lain itu sejajar. Itu kalau enggak latihan itu berat. Kita misalnya, nuwun sewu, kita di rumah ada PRT atau pembantu rumah tangga kita. Mensejajarkan hati kita dengan PRT kita, pembantu kita, itu saja sudah luar biasa perjuangannya. Itu baru latihan. Jadi menyamakan posisi dia dengan kita yang kita merasa tadi, merasa membayari tiap bulan, merasa bisa memberikan sesuatu kepada dia. Ini yang merasa seperti ini itu kalau enggak punya kesadaran nilai dengan menanam tawadhu, rendah hati, itu enggak bisa. Harus punya kesadaran dulu bahwa pembantu rumah tangga kita atau tukang kita atau karyawan kita itu sebetulnya equal di hadapan Allah. Sama, kita itu manusia, dia manusia. Kita itu hambanya Allah, dia hambanya Allah. Itu yang harus diposisikan. Nah, ini kan harus punya kesadaran sekali lagi, punya ilmu. Kalau nggak punya kesadaran, punya ilmu ya tadi. Yang tumbuh itu adalah gulmanya, rumput kesombongannya. Karena ini nggak ditanam pun pasti akan tumbuh, pasti akan ada. Yang harus ditanam adalah tadi kesadaran. Jadi misalnya kita punya karyawan banyak, merasa bos, kemudian hanya petentang-petenteng, merasa setiap bulan ngasih gaji, merasa bayari, merasa dia itu karyawan kita, kemudian sewenang-wenang. Nah, yang ini itu yang tidak disenangi oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Rasulullah. Dan yang seperti itu pasti mudah tercerabut. Baik tercerabut dalam segi sosialnya, pasti kemudian karyawan kita akan manut karena ada gajinya saja. Tapi bukan manut karena hati. Dan yang pasti akan tercerabut dari pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti nggak akan dapat apa. Maka ketika kita jadi misalnya bos atau kita menjadi tuan rumah, ketika kita itu nanam dengan rendah hati, itu menjadi luar biasa. Jadi pembantu kita, ngikut kita, manut kita itu bukan karena uang kita, tapi memang hatinya nyambung. Hatinya itu padat. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat itu nyambungnya bukan karena Nabi itu membagikan uang, enggak. Bukan karena Nabi orang kaya atau bukan Nabi pemimpin, enggak. Tapi hatinya disambung dengan para sahabat. Ini yang menjadikan Nabi dan menjadikan sahabat itu luar biasa. Ittiba, manutnya kepada Rasulullah itu luar biasa. Jadi tawadhu ini satu sifat yang diantara sifat dan karakteristik daripada sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Bahkan Imam An-Nawawi itu menafsirkan makna takwa itu sesuai dengan hurufnya. Takwa itu kan hurufnya ada 4. Takwa hurufnya ada 4. Menurut beliau, takwa itu bisa dilihat dan diukur dari keempat huruf ini. 1 huruf ta. Ta itu simbol daripada tawadhu. Nah, tadi rendah hati. Artinya apa? Kalau orang yang bertakwa kemudian nggak punya sifat rendah hati, itu belum punya ciri.
belum punya kompetensi kalau bahasa. Ya artinya belum disebut sebagai orang yang bertakwa. Meskipun lisannya ngomong saya orang bertakwa, saya beriman. Tapi imannya hanya sebatas pengakuan. Karena apa? Belum ada bukti konkret yaitu tawadhu, sifat rendah hati. Jadi seperti tadi, contoh yang kecil yang keseharian kita itu ada, misalnya kita punya pembantu di rumah. Kalau kita belum merasa equal, sepadan, nah ini yang perlu masih kita latihan lagi. Kalau sudah kita merasa, oh itu hambanya Allah, kita sepadan, cuma beda kelas saja, ini kebetulan kita didesain, kita lagi jadi lakonnya menjadi majikan, dan dia lagi sedang menjalani lakon sebagai pembantu. Tapi hakikatnya sama, kita tidak boleh saling merendah. Kalau sudah punya itu, sifat itu sudah punya karakter sifat takwa. Jadi tawadhu. Dan ini sekali lagi ini tanaman, nggak bisa tumbuh kalau kita itu nggak nanam. Tawadhu. Kebalikannya sifat tawadhu adalah orang yang sombong tadi. Sombong, banyak merasa bisa, merasa kaya, merasa punya jabatan, kemudian tindak tanduknya itu sewenang-wenang. Tidak menghargai orang lain, menganggap orang lain menjadi lebih rendah dari kita, lebih hina dari kita, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi penghalang masuknya surganya Allah. Karena surga itu tidak ada dan tidak disediakan kecuali orang yang punya sikap equal, rendah hati, tawadhu. Yang kedua adalah sikap yang disimbolkan dengan huruf qaf. Qaf itu apa? Sifat qanaah. Nah, ini juga tanaman. Yang kalau kita nggak melatih diri nggak bisa. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah merasa cukup apapun yang Allah titipkan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmat banyak ya alhamdulillah. Nikmat dilalah pas sempit ya tetap alhamdulillah. Nikmat kita mungkin dikasih fisik seperti ini lengkap, alhamdulillah. Ketika misalnya dalam keadaan tertentu Allah cabut dari nikmat ini, misalnya penglihatan mulai kabur, kemudian rambut sudah mulai memutih, itu kan sudah dicabut satu-satu. Ini juga tetap qanaah, alhamdulillah. Jangan kemudian sudah dikasih hitam, kemudian sudah dikasih putih, pengennya hitam terus. Ya boleh kalau dalam kalau dalam fikihnya boleh. Nabi SAW dulu itu pas waktu perang, itu kan Nabi sudah dan para sahabat sudah banyak yang berubah. Itu dicat, artinya dikasih pewarna, bahkan pewarnanya itu merah. Ya, jadi itu sebetulnya siasah saja. Siasah itu artinya satu politik supaya musuh itu memandang wah itu kok nom-nom gitu. Tapi kalau yang dihadapi itu berubah semua gampang. Jadi secara psikologis itu memberikan dampak. Makanya ketika kita dalam hal-hal tertentu, misalnya ibu-ibu biar pengen tampil cantik di hadapan suami, ya boleh. Karena tadi siasat supaya suami itu tetap mencintai. Ini juga politik. Tapi kalau di dalam hal yang umum itu tadi, jangan merubah-merubah yang memang sudah menjadi qadarnya Allah. Ini qanaah. Jadi qanaah itu simbolnya atau cirinya itu gampang mudah mengucapkan alhamdulillah. Itu qanaah. Jadi tidak gampang gersulo.
Jadi pas waktu masih banyak harta, pas waktu masih sehat, ya oh. Tapi pas waktu lagi sempit kemudian keresulo. Ngadu sana, ngadu sini, bahkan kemudian merasa Allah enggak sayang lagi kepada kita. Ini yang tidak benar. Ini sifat qanaah. Kemudian sifat yang ketiga di dalam huruf takwa itu adalah wawu. Wawu itu apa? Wawu simbol dari sifat wara. Wara itu apa? Wara adalah sikap menjaga dari perkara-perkara yang subhat. Subhat itu adalah perkara-perkara yang secara hukum masih debatable. Yang remang-remang secara hukum. Ini janjane halal apa haram enggak? Ini sebetulnya boleh apa enggak? Ini namanya waro, yang para ulama kemudian masih memperselisihkan. Kalau kita kemudian dalam perilaku, dalam perbuatan menjauhi sifat-sifat yang masih remeng-remeng ini, itu namanya sifat waro. Artinya apa? Orang yang punya sifat waro itu pasti menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong yang tadi remang-remang saja dijaga, apalagi yang haram. Ini orang yang menjaga betul dari segi-segi hubungan-hubungan muamalah itu, pengennya mencari sesuatu yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada dua hal ditimbang, diukur, mana ya yang terbaik? Kemudian kita milih yang terbaik, yang tidak ada ikhtilafnya, yang tidak ada perdebatannya di dalam masalah hukum. Itu namanya waro. Dan ini juga sekali lagi ini tanaman. Kadang-kadang kita malah ngikuti mereka yang mengatakan bahwasanya yang haram saja susah, apalagi yang halal. Jadi yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah ini sebetulnya kalimat biasa, tapi kadang menjadi dan mempengaruhi pola dan pikir kita. Makanya nggak boleh. Yang halal ya tetap harus halal, yang harus diperjuangkan. Yang haram selamanya akan tetap haram. Tidak akan bisa yang haram menjadi halal, yang halal menjadi sesuatu yang haram secara permanen. Ada yang halal tapi bisa jadi haram, ada. Tapi enggak permanen sifatnya. Seperti apa? Misalnya kita makan nasi tapi sebakul. Itu haram karena apa? Bisa menjadikan kita kekenyangan. Ya makan sewajarnya. Kata Nabi, makan separuh makanan, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Kalau makan kemudian tidak mengukur dari kadar tempat kita, yang asalnya halal bisa berubah jadi haram. Tapi itu sifatnya adalah bukan permanen. Jadi yang permanen, ya yang halal tetap tidak akan bisa menjadi haram, dan yang haram pun tidak akan bisa menjadi halal untuk selamanya. Ini tentang sifat waro. Yang keempat adalah yakin. Jadi yakin terhadap janjinya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu zat yang tidak pernah ingkar janji. Jadi apapun yang Allah janjikan itu pasti akan terlaksana. Seperti tadi janjinya Allah dalam Quran, beliau mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian itu menanam kebaikan, ya kebaikannya itu pasti akan kita itu menuai hasilnya. Tidak akan keliru kepada orang lain, enggak akan. Kita nanam kebaikan, maka kita akan mendapatkan hasil dari kebaikan.
Kita menanam keburukan pun sama. Wa in asa'u falaha. Ketika kita menanam kejelekan, nggak akan keliru kepada orang lain. Meskipun orang lain itu nggak melihat kebaikan kita, itu Allah pasti akan membalasnya. Jadi kita tidak usah kemudian, ini amal kecil, kemudian diremehkan. Oh ini amal besar, kita jadi semangat. Oh ini amal yang nggak kelihatan, nanti-nanti. Tapi ketika ini amal yang kelihatan orang banyak, jadi semangat. Enggak. Jadi amal yang tersembunyi maupun amal yang terang-terangan, semangatnya sama. Semangatnya sama. Amal yang sedikit maupun amal yang banyak, semangatnya juga sama. Itu namanya yakin. Yakin bahwa Allah pasti akan memberikan balasan apapun kebaikan. Kalau kita misalnya amal sedikit kemudian dianggap remeh. Oh itu amal yang besar, punya efek dan manfaat banyak bagi manusia. Kemudian kita semangat. Nah ini berarti kita masih memilah-milih. Belum punya keyakinan yang mantap. Atau kita misalnya ini kan amal nggak kelihatan orang. Kalau kelihatan orang nyumbangnya besar. Kalau nggak kelihatan orang nyumbangnya sedikit. Ini berarti belum ada sifat yakin. Yakin itu tadi sirrau wa alaniyah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Sir rahasia maupun terang-terangan, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sendiri maupun orang banyak, itu sama. Sama apa? Sama dalam keyakinannya Allah pasti tidak akan menutup mata, pasti akan membalas. Nah, kalau keyakinan-keyakinan ini mantap dalam hati kita, itu amalnya itu ya tadi istiqomah, rutin. Amalnya itu tidak memandang bahwa ini banyak manfaatnya bagi manusia, enggak memandang ini tidak ada yang melihat, itu enggak. Karena apa? Karena yakin Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan dalam masalah ini atau hal-hal yang lain mungkin yang ada mau ditanyakan, silahkan. Kalau belum ada, kita lanjutkan dulu. Di bab yang ke-10.